Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Bekasi, yaitu khususnya dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Saya Pipit Safitri Rahayu-Sari, Bapak Sigit Rahmat Prabowo, dan satu lagi Bapak Lulu Fadilah. Alhamdulillah pada siang hari ini kami akan berdiskusi dengan kepala sekolah kami, yaitu Ibu Kusmica Harni SPD. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi mengenai aset-aset yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan atau kemajuan sekolah kita. Baik Ibu, permisi, saya dari Guru Penggerak bersama rekan-rekan saya akan mewawancarai Ibu. Ya, pada saat ini kami mendapatkan tugas untuk diskusi dengan Ibu bagaimana pemanfaatan atau aset-aset atau modal yang ada di sekolah kita, yang ada di sekitar sekolah kita yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Pastinya setiap sekolah punya aset-aset atau modal-modal yang berbeda ya Bu ya. Yang ini nantinya kepada penggunaan aset-aset di mana kita sudah harus belajar untuk mengubah paradigma pendekatan berpikir dari pendekatan berbasis masalah ke pendekatan berbasis aset. Gitu. Semoga ini nanti bisa menular ke rekan-rekan kita yang ada di sekolah. Nah, aset-aset yang ada di sekolah kita atau kita mengerucutkan menjadi 7 aset Bu, yaitu diantaranya ada aset atau modal manusia, ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, ada modal politik, modal finansial, dan modal agama dan budaya. Nah Bu, permisi nih, saya mau diskusi pertama mengenai modal atau aset manusianya itu sendiri Bu, di sekolah kita. Selamat siang Bapak Ibu calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan sampai proses selesai berjalan dengan baik, berjalan dengan tuntas, dan nanti bisa membawa vibe positif untuk kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Dengan adanya kegiatan wawancara ini, Ibu sekalian mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan sekaligus dengan Ibu. Ya, mungkin Ibu tidak begitu mendalam tentang proyek-proyek apa yang digali oleh guru penggerak ini, sehingga nanti bisa berdampak baik bagi kemajuan pendidikan. Tentunya kalau bicara masalah aset SDM ya Bu ya, manusianya tadi ya, mungkin untuk semua lembaga pendidikan tentu memiliki aset yang sama kalau SDM, yaitu siswa dan peserta didik dan guru dan stakeholder yang ada di dalam baik yang internal maupun eksternal, itu merupakan aset SDM dari lembaga pendidikan. Nah, kalau bicara masalah aset SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik kita ini merupakan aset yang tidak ternilai. Ini kita adalah semua kegiatan kita itu orientasinya adalah pada siswa, terhadap peserta didik. Apapun kegiatan yang kita lakukan, tidak lain tidak bukan adalah tujuannya adalah untuk peserta didik, kemajuan prestasi baik secara akademik maupun non akademik. Kita lihat atmosfer, kondisi generasi atau peserta didik SMA Negeri 1 Cikarang Selatan itu secara akademik ya lumayan bagus, itu kan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Bekasi. Kemudian secara akademik juga tidak kalah ya, hampir setiap minggu, dikatakan hampir setiap hari mereka ikut kompetisi baik secara individu maupun melalui organisasi ekstrakurikuler. Mereka mampu membawa piala-piala baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, apalagi itu merupakan aset buat kita yang harus kita fasilitasi. Nah itu kemudian juga nilai juang mereka. Boleh dikatakan SMA Negeri 1 Cikarang Selatan ini anak-anaknya jiwa juangnya benar-benar luar biasa. Mereka mampu bersaing, terutama misalkan untuk tahun kemarin 2021-2022 mereka bisa menaklukkan berbagai perguruan tinggi. Levelnya hampir kita termasuk level yang hebat di Kabupaten Bekasi, kita termasuk 3 besar gitu.
di tingkat nasional kita sudah mampu untuk memberikan loncatan-loncatan yang sangat signifikan gitu peningkatannya. Selanjutnya kita bicara langsung ke yang selanjutnya itu fisik, Bu. Ibu nih sebagai kepala sekolah tuh melihat fisik sekolah kita tuh seperti apa sih, Bu? Potensi, mungkin ada potensi yang bisa dikembangkan atau potensi yang sudah ada tapi harus dimaksimalisasi seperti apa? Betul. Nah ini mengenai fisik sekolah, pertama Ibu kali masuk ke sini, sebelum Ibu ada di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Ibu apa namanya? Ini ya, yang ada di pikiran Ibu itu sekolahnya wow gitu kan, fasilitasnya sekarang bagus gitu kan, tapi nggak apa-apa, ya emang begitu kan perkembangan itu sarana itu kan bertahap, dia bertahap itu kan jadi kepala sekolah itu kan estafet, melanjutkan, membangun kan gitu. Jadi ketika Ibu berada di sini, alhamdulillah Ibu melanjutkan estafet dari kepala sekolah sebelumnya yang sudah bagus, alhamdulillah yang perlu dibenahi dengan skala prioritas. Itu kemarin yang bertahap skala prioritas. Nah sebenarnya ini banyak yang menjadi program pengembangan gitu kan. Contohnya lapangan, terus terang lapangan SMA Negeri 1 Cikarang Selatan perlu mendapatkan perhatian. Kita sudah memprogramkan bahwa pembangunan lapangan ini adalah sarana bagi anak-anak meningkatkan mutu baik dari segi akademik maupun non akademik. Anak-anak kan bisa belajar mata pelajaran pun nggak harus di kelas, mereka bisa melakukan outing kelas, bisa di lapangan, bisa di bawah pohon dan segala macam. Itu harus kita fasilitasi, kita buat sedapat mungkin gitu loh. Nah tapi sekarang program kita adalah ke lapangan terus terang Pak. Jadi sudah kita programkan baik dari sumber dana yang ada maupun dari sumbangsi masyarakat. Itu nanti kita akan berdayakan insya Allah untuk pengembangan. Kemudian sarana-sarana lainnya yang mendukung juga akan menjadi perhatian kita seperti itu. Jadi secara keseluruhan sarana yang ada di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan ini sudah dikatakan lumayan mendukung gitu ya. Udah bagus sih, udah standar, udah memenuhi standar gitu. Tapi tinggal pembenahan dan perawatan dan pemeliharaan itu yang perlu kita lakukan seperti itu. Ya, kan sebenarnya kan banyak prospek yang Ibu lakukan ya. Kayak kemarin kan Ibu memanfaatkan ruang-ruang yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, Ibu manfaatkan gitu ya. Sebenarnya kita udah lihat sih Ibu, oh ini lihat potensinya nih, oh ini bisa jadi ini misalnya kan seperti itu. Bisa jadi ini, bisa jadi ruang terbuka gitu. Ya, sebenarnya kan masih banyak yang bisa dikembangkan ya Bu ya. Jadi jangan lihatnya sebagai masalah, tapi ini bisa dikembangkan juga ke arah sana gitu. Itu dia. Itu. Jadi sesuatu yang ada di hadapan mata kita, oh ini potensi buat kita. Yang harus kita kembangkan. Nah itu bukan masalah buat kita, tapi ini adalah potensi buat kita seperti itu. Kalau nggak ada tantangan, kita nggak bisa bekerja. Bisa jadi sesuatu yang baru yang lebih bagus gitu ya. Itu. Menyikapi ini Bu, kita kan sebagai sekolah umum ya Bu ya, bukan sekolah keagamaan, tapi di lain sisi kita juga kan mayoritas itu kan muslim. Nah menurut Ibu bagaimana nih banyaknya perbedaan kita itu ya Bu ya, terutama dalam hal keagamaan, jangan sampai perbedaan yang ada di kita itu bisa menimbulkan perpecahan. Nah, Ibu melihatnya bagaimana nih? Banyaknya kita kan sebenarnya memang Islam mayoritas, tapi Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan ada yang Konghucu juga di kita. Itu bagaimana sih Bu Ibu melihat bahwa perbedaan ini bisa menjadi sebuah potensi untuk kita kembangkan? Ya siap, menarik sekali pertanyaan Pak Ibu ya. Kalau menurut Ibu perbedaan itulah yang membuat kita itu maju. Perbedaan itulah yang membuat kita itu saling kuat. Nah itu. Jadi perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk bergerak maju. Perbedaan itulah yang membuat kita semakin solid gitu kan. Beda-beda tapi tetap satu tujuan kan seperti itu. Nah di sini kita harus lahirkan toleransi. Kita harus bertoleransi kepada apapun bentuknya, mau suku, budaya, agama, itu toleransi. Kita saling menghargai, saling memahami, itu intinya. Ya kalau hanya kita misalnya satu aja, misalnya kita mono gitu kan, bukan multi, kita nggak hidup gitu loh.
Kenapa kita bisa hidup? Karena kita hidup tuh karena ada banyak keanekaragaman. Makanya kita bisa hidup dinamis kita. Kalau hanya satu monoton, akhirnya kita statis. Karena dengan banyaknya budaya, kaya kita akan budaya, kaya akan agama, kaya culture. Nah disitulah kita bangkit, disitulah kita bangun. Nah, seperti itu. Jadi apa yang terjadi itu ada kemarin sih. Semuanya kita menyikapi dengan baik. Semuanya adalah tidak ada yang tidak baik. Tujuannya pasti baik. Apapun perbedaannya pasti satu tujuan seperti itu. Tapi caranya yang berbeda. Nah itu yang akan kita sikapi. Maupun suku, gaya, culture, budaya, bahasa. Contoh ibu berada di daerah Sunda, padahal ibu orang Padang, tapi ibu bisa menyesuaikan diri enak gitu loh. Ibu bahasa memiliki gitu, bahasa memiliki nggak ada perbedaan, ibu nggak ada sukuisme gitu kan. Bisa Muslim gitu, anak-anak kita juga gitu, nggak ada yang kita bedakan, nggak ada kelakuan kita yang kita bedakan. Ada layak itu gitu. Sekarang ibu ada pertanyaan nih, kan guru penggerak, apa sih dampak positifnya terhadap sekolah? Salah banyak. Di antaranya sebetulnya program-program di guru penggerak ini membangkitkan kita yang kalau mau belajar itu ya Bu, ternyata banyak sekali tamparan-tamparan buat kita Bu sebagai seorang guru. Kalau kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, oh ternyata kita itu bukan melakukan kesalahan ya, bukan ya Bu, yang dulunya tertidur dari hanya programnya itu aja dan merasa bahwa belajar itu pasti teacher center, guru itu yang paling bisa. Ternyata paradigma itu ya harus diubah gitu. Nah itu sebenarnya bisa kita berikan kepada rekan-rekan kita mengajak rekan-rekan guru itu untuk merubah paradigma, mindset itu diubah gitu. Ya salah satunya bahwa pembelajaran itu ya harus berpihak kepada murid. Kita itu menuntun, bukan kita itu mendikte anak sebenarnya gitu. Saya sebenarnya ikut guru penggerak itu juga kayak banyak tamparan juga sih Bu gitu. Saya sih pribadi ya gitu banyak manfaatnya gitu. Selain tugas-tugasnya yang banyak, itu ke anak itu apalagi ke anak terus ke kalau misalnya ini sebenarnya masih gitu. ya kalau misalnya kita bicara tentang manfaatnya apa, sebenarnya kan guru penggerak itu sendiri kan bukan mau memberikan ini seperti ini. Jadi yang dimau ketika kita sudah menjadi guru penggerak itu setidaknya kita punya semangat pembaharuan gitu. Nah lingkungannya pun tidak dituntut sebagai besar seperti apa gitu, tapi yang diharapkan adalah ketika ikut program guru penggerak punya semangat pembaharuan. Nah, kemudian dimulai dari diri sendiri, dari lingkupan kecil kita. Saya kan pengalamannya nggak banyak gitu. Kalau sekarang kan mungkin saya sudah jadi di staff gitu. Mungkin ada program-program tertentu yang sama saya masuk. Nah kemudian dalam ruang lingkup itu kita kuatkan gitu. Yang kita kuatkan nih bagaimana caranya membangun aura positif di sekolah misalnya. Jadi sebenarnya nggak harus dari sekolah, jadi dari kelas dulu lingkup pengaruh terkecil kita, kemudian dari rekan-rekan kita yang paling dekat dengan kita. Nah kemarin dengan harapan nanti semangat ini menyebar ke satu sekolah, ke satu kecamatan. Ya nantinya kalau semuanya terbiasa untuk berpikir positif, mengembangkan aset, nanti harapan nanti semuanya aura-aura positifnya itu semuanya menjadi satu. Kemudian kita juga selalu melihat semuanya itu secara positif. Jadi yang kita lihat adalah potensi, bukan kekurangan. Ya. Jadi kekurangan itu nggak ada. Jadi kita jangan berkata membicarakan masalah kekurangan, tapi potensi yang kita lihat. Yang kita lihat adalah potensi. Dengan kita melihat potensi, kekurangan itu dengan sendirinya akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi, ayo potensinya apa nih? Abaikan kekurangan. Nah, seperti itu ya. Nah, katanya kekurangan itu bukan sesuatu yang harus hambatan bukan, tapi itu adalah ruang untuk berkembang. Nah, itu dia. Betul, pendapat Ibu. Jadi itu salah dua baru. Nanti salah banyak. Ini salah satu yang dari yang dikatakan oleh Pak Nadiem gitu. Pendidikan itu dimanapun kita berada, buatlah hal yang berbeda sih, buatlah perubahan sih. Sekecil apapun, buatlah perubahan. Setiap hari satu perubahan yang kecil,
nanti insya Allah lama-lama akan menjadi inspirasi. Nah, jadi kita harus selalu dinamis lah, berubah ya. Dinamis selalu Kita selalu berdinamis, hidup itu